Happy New Year buat semuanya dan welcome back to Cari Kuliah with me Alejandro Tumiwa, founder dari Cari Kuliah, tempat di mana kamu menemukan informasi-informasi penting tentang perkuliahan. Nah, sekarang video hari ini kita akan membicarakan sesuai janji yang minggu lalu. Kita akan membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang dibutuhkan di tahun 2021 sampai 2024. Let's get into it. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu bahwa kita sedang mengadakan lomba yang nanti akan gue jelaskan secara detail pada akhir video ini. Jadi nonton sampai akhir dan jangan ketinggalan. Oke, hari ini gue akan kasih tahu ada 7 pekerjaan yang gue akan bahas kepada lu yang menurut gue ini akan masih dibutuhkan sampai 2024. Dari 2021. Kenapa? Karena gue melihat dari tren marketnya seperti apa, dengan COVID yang ada ini seperti apa, dan bagaimana nanti kelanjutan ke depannya. Oke, yuk kita mulai. Nomor 1, Digital Marketing Specialist. Nah, Digital Marketing Specialist ini apa? Ini berbeda dari marketing tradisional yang lainnya. Dari kata digitalnya sendiri, digital, itu kita semua udah pasti tahu. Ini bukan yang printed, bukan koran, and anything. Ini semua ada kaitannya dengan yang namanya Facebook, Instagram, email, SEO, SEM, Google, dan lain-lain. Yang gua akan menjelaskan secara rinci di video nanti-nantinya. Jadi jangan lupa nonton terus, jangan lupa subscribe. Oke, jadi Digital Marketing Specialist ini apa sih sebenarnya? Digital Marketing Specialist ini dia adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau independen bisa juga di agency, di mana dia ini yang menentukan goals, target, brand image, dan maintain marketing campaign untuk di internet. Seperti yang tadi gue bilang, social media, internet, Google, dan lain-lainnya. Pekerjaan sehari-harinya itu ngapain aja sih? Dia harus memanage, dia bisa organize, sama execute marketing campaign yang dia sarankan melalui channel seperti email, website, social media, dan lain-lain. Selain itu, dia develop creative content, konten-konten kreatif yang dia itu develop dengan timnya dia, dan materi-materi promosi untuk kampanye dia, untuk marketing campaign suatu brand tersebut. Optimize social media, website, CRM, SEO, marketing automation tools, itu juga pekerjaannya dari marketing specialist. Menulis koordinasi untuk email, copywritingnya, gambarnya seperti apa, itu semua, dan lain-lainnya. Nah, jadi digital marketing ini, yang seperti kita udah tahu, bahwa traditional marketing is dead. Sekarang itu yang meraja adalah digital. TikTok kamu pasti sering pakai, Instagram, Facebook, email. Nah, digital marketing specialist, dia itu yang merancang sebuah campaign untuk suatu brand atau suatu perusahaan dengan copywriting, dengan konten-kontennya, foto-foto seperti apa, atau video. Itu semua mereka yang pikirin sehingga campaign-campaign yang dijalankan dalam periode tertentu itu bisa berjalan dengan baik. Itu pekerjaan untuk digital marketing specialist. Nomor 2, graphic designer. Nah, ini udah nggak asing lagi karena dari dulu sampai sekarang itu kita memerlukan graphic designer. Sama seperti minggu lalu yang gue bilang, logikanya adalah semakin banyak perusahaan yang ada di Indonesia ini, atau semakin besar perusahaannya, atau semakin banyak produk-produk yang dia jual di suatu perusahaan, pasti marketnya itu juga udah saturated dan dia memerlukan seseorang, entah itu in-house, entah itu dari agency. Mereka memerlukan orang yang bisa merancang suatu desain, masukin ke website desainnya, atau email biasanya, atau Instagram post, atau Facebook posts, atau TikTok, dan lain-lainnya. Nah, graphic design ini memang bekerja sama biasanya dengan digital marketing specialist yang nomor 1 tadi. Tapi dia juga bisa berdiri sendiri tergantung dari perusahaan, tergantung dari klien mereka maunya apa. Jadi untuk graphic designer atau marketing digital specialist,
itu lo nggak usah takut banget, karena ini pasti akan selalu dibutuhkan. Nah, jadi kalau lo yang baru mau kuliah atau yang lo udah kuliah, coba difokuskan di sana. Jadi lo nggak buang-buang waktu lagi. Nomor 3, marketing strategist. Nah, marketing strategist ini apa? Ini beda sama digital marketing specialist. Kenapa berbeda? Kalau misalnya marketing strategist, dari katanya strategist itu dia yang membuat suatu strategi kepada perusahaan yang lu kerja atau tempat klien-klien lu, sehingga lu bisa membuat perusahaan itu menjadi profitable. Nah, caranya gimana? Nah, kalau si marketing strategist ini, mereka biasanya melihat dari data-data yang dari tahun-tahun lalu. Trennya seperti apa, penjualannya kayak gimana. Kalau misalnya harga dirubah, nanti dampaknya seperti apa, atau harga ditinggiin, atau mau nambah produk baru. Nah, itu semua akan diatur sama marketing strategist, which is kalau misalnya lo mau ngambil marketing strategist, itu adalah tugas lo. Oke, nomor 4 itu data analyst. Nah, ini bukan data science, bukan data engineer. Kalau misalnya data analyst, itu mereka yang menganalisa data-data suatu perusahaan atau klien, dan ini biasanya kerjasama dengan orang-orang marketing, di mana data-data dari penjualan sebelumnya, data-data users misalnya, atau data apapun diolah dan dipresentasikan oleh data analyst, sehingga si orang marketing strategist ini bisa mengetahui secara jelas arahnya yang paling tepat untuk perusahaan ini jalannya kemana dari data-data tersebut. Nah, kalau misal sudah kekumpul, balik lagi ke digital marketing specialist. Dia itu yang mengolah arahan itu menjadi suatu campaign, marketing campaign, sehingga bisa menghasilkan banyak uang untuk perusahaan tersebut. Nah, data analis ini memang banyak banget dibutuhkan di perusahaan sekarang, karena seluruh perusahaan ini karena digital, semuanya sudah bergantung pada data-data. Data-data misalnya, contohnya kalau misalnya startups, mereka bergantung pada data users. Berapa banyak sih traffic yang masuk ke website? Berapa banyak orang-orang yang stay di website tersebut dalam kurun waktu tertentu. Atau misalnya kalau misalnya lu punya offline business, misalnya restoran, berapa banyak sih orang-orang yang bayar pakai misalnya kartu ini? Berapa banyak orang-orang yang bayar misalnya pakai secara digital? Nah, dari situ lu bisa tentukan kalau untuk ngirit cost atau untuk membuat dampak yang lebih berguna untuk customer lu. Dari situ lu bisa tahu. Nah, jadi memang kebanyakan kalau data analyst sama marketing strategist itu mainnya data. Jadi bukan main pakai intuisi atau apapun, tapi mainnya data. Itu perbedaannya. Nomor 5, ini udah pasti nggak akan asing lagi di telinga lu. Namanya itu IT, Information Technology. Sekarang perusahaan mana yang nggak pakai website? Atau perusahaan mana yang, ya sebenarnya masih banyak sih yang nggak pakai aplikasi. Cuma semuanya pasti membutuhkan website. Nah, orang yang membuat website ini adalah orang lulusan IT. IT ini juga terbagi dari beberapa pekerjaan. Yang pertama, software engineer. Yang kedua, server engineer atau server specialist. Yang ketiga, UI UX atau biasanya disebutnya front end. Atau ada juga yang namanya back end. Back end itu programmer, dia yang coding. Kalau misalnya bikin website kan itu pasti ada coding-codingan. Nah, orang back end inilah yang membuat codingnya. Jadi, kesempatan di IT ini sangat luas. Kalau lu siap untuk melihat angka segitu banyak dan segitu kecil, lu nggak akan kehabisan pekerjaan. Karena di Indonesia ini masih kekurangan lulusan IT sebenarnya. Dan banyak juga lulusan IT itu yang membuat agency sendiri. Nah, sekarang tergantung dari lu. Lu mau ngambil agency side, sisi agency, atau lu mau kerja di client side, which is di perusahaannya. Nomor 6, engineer atau teknik. Memang dari dulu kalau misalnya orang lulusan insinyur itu atau engineer, biasanya kalau di bahasa Inggris ya disebutnya, itu mempunyai pride tersendiri. Karena nggak gampang untuk lulusan sekolah teknik. Tapi pada saat sekarang ini justru
engineering itu sedang naik-naiknya. Kenapa? Karena kita nggak usah ngelihat lah, yang dulu batu bara dan lain-lain itu masih ada sampai sekarang. Tapi udah nggak se-booming itu lagi. Kita bisa ngelihat dari saham, kalau misalnya lu main saham. Selain itu, kalau lu baca berita, udah banyak berita tentang mobil listrik atau perusahaan dari luar negeri yang mau membuat pabrik listrik di Indonesia ini. Yang mereka butuhkan apa? Orang-orang teknik, orang-orang engineer, misalnya Tesla, LG, Hyundai, dan lain-lain. Mereka semua lagi berlomba-lomba untuk ngambil bisnis nikel di Indonesia. Jadi bahan-bahan nikel yang ada itu diproduksi dulu di sini. Nah, mereka membutuhkan kalau mobil teknik elektro atau teknik sipil untuk pembangunan gedung dan lain-lain. Dan ada engineering yang lain lagi, industrial engineer. Jadi kalau lu mau ngambil engineering itu sangat bagus dan peluangnya itu masih sangat besar sampai tahun 2024 deh. Semua list yang gua kasih tahu ini sampai 2024 itu pasti akan selalu dibutuhkan. Karena untuk membuat suatu perusahaan itu nggak gampang, nggak sesimpel itu. Jadi perlu ada step by stepnya. Oke, nomor 7 dan terakhir itu arsitek. Nah, kenapa arsitek itu dibutuhkan dari tahun 2021 sampai 2024? Sedangkan kalau lo tahu dengan COVID ini, properti semuanya lagi turun. Nggak banyak orang yang mau beli. Mungkin ada beberapa yang mau beli, tapi pembangunan tuh semakin sedikit. Nah, di era pemerintahan Bapak Jokowi, pembangunan tuh lagi banyak banget. Pembangunan ibu kota baru yang di Kalimantan, pembangunan jalan tol, dan lain-lain. Itu membutuhkan arsitektur. Meskipun memang dibutuhkan juga engineering untuk bagian sipil, teknik sipil. Tapi arsitektur juga dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita, let's say, bilang ibu kota baru yang di Kalimantan. Yang bangun rumah, yang bangun gedung siapa? Ya pasti arsiteknya. Dia yang harus merancang. Jadi kalau lu mau ngambil arsitek, memang lebih baik di tahun 2001 sampai 2024 ini lu kerja dulu di perusahaan arsitektur orang atau di developer. Sehingga lu bisa sambil ngambil ilmu yang lo akan dapat dan pengalaman, lu juga bisa melihat keadaannya bagaimana nanti ke depannya. Oke, nah dari semua pekerjaan, dari 7 pekerjaan yang gue udah kasih tahu, kira-kira pekerjaan mana yang lo mau? Komen di bawah biar kita bisa diskusi nanti. Oke, tadi di awal gue udah sempat mention kita akan mengadakan lomba dan ada hadiah yang menarik. Nah, hadiahnya apa? Jadi, Cari Kuliah itu sedang mengadakan lomba. Periode itu dari Desember sampai tanggal 30 Maret 2021. Pada tanggal 31 Maret, itu kita akan mengundi nama-nama subscribers kita. Jadi, jangan di private. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya lu bisa dapetin iPhone 12 mini warna biru. Oke, sekarang syaratnya bagaimana? Syaratnya gampang, cuma ada 2. Yang satu, kita harus bisa mendapatkan 1.500 subscribers sampai bulan Maret. Baru gua undi. Yang kedua, jangan di private account lo. Nah, caranya gimana? Ini gue bakal kasih tahu abis ini. Oke, caranya gampang banget. Yang pertama, klik ke kanan atas, biasanya gambar muka kamu, lalu ke settings, klik. Nah, di dalam settings itu kamu akan ngeliat seluruhnya. Ke privacy. Nah, di privacy itu ada di bawah tulis keep all my subscriptions private. Itu kamu off kan. Oke, udah tahu kan gimana caranya? Nah, next kita akan membuat video tentang bagaimana mencari minat dan bakat dari diri lu sendiri. Itu di next video. Jadi jangan lupa untuk share video ini, like video ini, dan subscribe and hit that bell supaya lu nggak ketinggalan apapun dari video-video kita. Goodbye.